mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa ada di sini Tuhan. Itu karena anugerah-Mu, karena rencana-Mu dalam kehidupan kami belum selesai Bapa. Oh Tuhan, kami rindu Bapa, belajar kebenaran firman-Mu, bertumbuh lagi mencintai mengasihi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami persiapkan tanah hati, kami siapkan telinga kami Tuhan. Taburilah kami dengan benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan kami membawa sesuatu yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, segala syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Have a seat church, silakan duduk. Wah, coba tengok kiri kanannya, bilang gini. Keren banget loh. Akhirnya kesampaian nih, Keren banget loh. Keren banget. Ya, teman-teman welcome ya. Ini agak nge-hike sedikit. Welcome sekali lagi, baik yang di online maupun onsite. Hari ini gue mau bahas satu hal tentang yang namanya kebangunan rohani. Kebangunan rohani, teman-teman. Ada yang tahu kebangunan rohani itu apa? Kebangunan rohani, pernah dengar kebangunan rohani? Siapa di sini pernah ikut KKR? Ada yang tahu KKR itu apa? Hah? Iya, kebaktian kebangunan rohani. Ya. Ya, KKR itu kebaktian kebangunan rohani. Memang ini istilah zaman dulu. Memang sih angkatannya udah beda, Bro. Udah generasinya beda, Bro. Kalau mereka kayak camp gitu ya mungkin ya. Kalau kita dulu bilangnya KKR, ini apa? Kebangunan rohani, teman-teman. Kebangunan rohani itu apa sih? Kebangunan rohani itu adalah satu kondisi di mana kita dipulihkan oleh Tuhan. Kondisi di mana kita berseru sama Tuhan, bukan berseru karena masalah kita, tapi berseru, Tuhan ampuni aku. Aku udah berdosa Tuhan, aku mau bertobat dari jalan-jalanku yang salah. Aku menyadari bahwa aku butuh Engkau. Nah itulah yang namanya kebangunan rohani, itulah yang namanya pemulihan. Tapi kebangunan rohani yang gue maksud adalah kebangunan rohani yang lebih besar. Bukan sekedar teman-teman sendiri berubah hidupnya, yes itu kebangunan rohani. Tapi hari ini, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang namanya kebangunan rohani di generasi kita. Kalian siap? Generasi, kita akan bicara tentang generasi nih. Kalian adalah generasi, kita adalah sebuah generasi. Generasi saya itu gak ada. Generasi misalkan nih, generasinya siapa di sini? Generasinya Alvin, ada Valen, ada Helen, ada siapa lagi? Ada Ani, ada Tamara. Nah, itu adalah satu generasi, teman-teman. Nah, kita akan bicara tentang generasi hari ini. The sign of revival, kebangunan rohani. Gimana caranya kita tahu ciri-ciri kebangunan rohani itu seperti apa sih kebangunan rohani? Yang pemulihan Tuhan itu dalam kehidupan kita ciri-cirinya gimana sih? Kalau kita mau dipulihin Tuhan, kita harus tahu ciri-ciri ini. Yang pertama adalah menyadari keadaan. Menyadari keadaan. Kunci dari kebangunan rohani, kalian harus tahu keadaan kalian dulu. Ini baik secara individu maupun sebuah bangsa. Kebangunan rohani itu Tuhan memulihkan sebuah bangsa, tapi satu hal yang Tuhan dahulu lakukan adalah membuat bangsanya ngerti dulu keadaan bangsanya kayak gimana. Kalau kita baca ya teman-teman, di Nehemia 1 ayat 3 dikatakan bahwa Yerusalem pada waktu itu dalam keadaan yang sukar, kesukaan besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, udah porak-poranda artinya ya, terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi waktu itu Yerusalem itu udah habis porak-poranda. Ya, bangsa Israel punya yang namanya tembok Yerusalem. Nah, tembok-temboknya itu udah runtuh, dibakar, ditindas. Kenapa? Karena mereka tuh habis kena penawanan, ditawan, dijarah habis-habisan sama bangsa lain, dibuang istilahnya. Jadi mereka tuh keadaan kotanya sangat-sangat miris, dibakar, bahkan terbakar gitu ya. Nah, terus di Yunus 3 ada ayat 4 berkata bahwa 40 hari lagi Tuhan akan
menunggang balikan Niniwe. Nah kota Niniwe ini kota yang sangat-sangat jahat teman-teman. Sampai-sampai Tuhan bilang ke kota itu melalui Yunus, Tuhan bilang ke Yunus, Yunus kamu sampein 40 hari lagi, bayangin dikasih tenggang waktu. 40 hari lagi kota Niniwe bakal gue hancurin. Kalau dia masih ngelakuin hal yang sama, masih ngelakuin kejahatan, mereka tuh benar-benar sebuah bangsa yang jahat. Dan sering menyiksa orang, ngebelek kandungan segala macam, pokoknya suka banget menyiksa orang. Nah pada waktu itu Nehemia dan Yunus ini adalah dua tokoh berbeda, tapi sama-sama punya satu hal yang mirip, yaitu mengetahui keadaan kotanya, mengetahui keadaan atau Yunus mengetahui kota di mana Tuhan suruh Yunus pergi, yaitu kota Niniwe. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya. Coba sekarang kalian hari ini kalau misalkan, saya tanya hari ini. Kalau misalkan tiba-tiba Tuhan bilang, ada suara Tuhan datang misalkan, jeder, Valen gitu ya. Valen. Hari ini keluargamu akan kubinasakan. 1 jam lagi. Kalau kamu gak bertobat. Waduh gimana tuh. Kalau enggak siapa, tiba-tiba Tuhan nampakin kita lagi pergi rame-rame, dia nampakin gitu. Tiba-tiba dia bilang, hari ini kota Jakarta atau besok kota Jakarta akan ku kirimkan belalang. Atau enggak akan ku kirimkan gempa bumi selama 40 hari. Waduh bayangin, gempa bumi selama 40 hari. Kalau misalkan kota Jakarta enggak bertobat. Nah keadaan yang sama kayak gitu pada waktu itu teman-teman. Jadi Tuhan lagi ngasih lihat, kalau Niniwe nggak bertobat, gue benar-benar binasain. Ini Yerusalem udah kebakar. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian tahu tiba-tiba keadaan keluarga kalian seperti itu, tiba-tiba kalian tahu nih keluarga kalian akan dibinasakan sama Tuhan. Kota di mana engkau ditempatkan atau dilahirkan itu mau dibinasain, ditunggang balikan sama Tuhan. Apa yang akan kalian lakuin? Tiba-tiba kita dengerin kota Jakarta penuh porak-poranda udah kebakar. Kenapa? Karena orang-orangnya jahat semuanya. Dilululantain sama Tuhan. Apa yang bakal kita lakuin? Nah hari ini selain kita tahu keadaan kita, Nehemia udah tahu keadaan kotanya kayak gimana. Yunus udah tahu keadaan kota yang bakal dia pergi itu kayak gimana. Keadaannya sangat jahat dan Tuhan lagi mau binasain. 40 hari tenggang waktunya si Yunus. Nah selain menyadari keadaan, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita menyadari keadaan kita, oke sekarang gue tahu nih, gue busuk Tuhan, gue butuh Tuhan. Gue tahu gue bukan orang baik, gue tahu gue masih berbuat dosa, gue tahu gue masih buat salah, gue tahu gue masih sering ngebully temen gue sering jahatin orang tua gue sering gak patuh, gue sering mencuri, gue sering minum-minuman, pokoknya apapun yang kalian anggap dosa ya teman-teman ya, kalian lakukan itu. Setelah kita mengerti keadaan kita bahwa kita ini butuh Tuhan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah ini selanjutnya, ciri-ciri tanda kebangunan rohani selanjutnya adalah merespon keadaan. Jadi bukan berhenti sampai kita ngerti keadaan kita. Oke gue tahu nih sekarang gue busuk, gue tahu sekarang gue jahat. Terus what? Nextnya apa? Kenapa emang? Apa yang harus gue lakuin? Kalau misalkan gue tahu gue sekarang lagi dalam keadaan yang gak baik-baik kayak, gue tahu dengan sangat gue jauh dari Tuhan. Gue tahu dengan sangat keluarga gue belum kenal Tuhan. Gue tahu dengan sangat circle gue belum kenal Tuhan semua. Rusak parah. Lalu apa? Emang kenapa? Nah ini. Yang kedua adalah merespon keadaan. Nehemia ketika tahu teman-teman Yerusalem itu dibakar, hancur, penuh dengan ratapan. Dia nggak bilang gini, oke, ya udah. Toh gue sekarang di sini, gue ada di istana raja. Nehemia itu adalah juru minuman raja. Pada waktu itu juru minuman raja itu punya gaji yang sangat mahal. Gaji yang sangat tinggi. Itu kalau di convert sekarang itu sekitaran, pokoknya udah jadi sultan deh. Hartanya itu udah miliaran. Nah Nehemia tuh udah aman banget hidupnya. Udah settle, karirnya udah settle.
terus masa depannya udah settle, semuanya udah settle teman-teman, udah stabil, udah gak ada lagi yang perlu dia khawatirin istilahnya. Tapi pada saat itu, di keadaan yang sangat-sangat nyaman, Nehemia bisa aja dengan bilang, ya udah, ya kota gue ya dia yang jahat ya salah dia lah. Buat apa kalau misalkan kita sekarang mungkin posisinya, ya kota Jakarta ya hancur gara-gara orang-orangnya sendiri. Ya siapa suruh bandel, siapa suruh ini. Bodo amat, peduli amat gue. Yang penting gue safe, yang penting gue nggak kenapa-napa, kerjaan gue masih lancar, keluarga gue masih baik-baik aja, gue masih sehat-sehat, bodo amat yang lain. Nah tapi Nehemia nggak gitu teman-teman. Nehemia tuh nggak egois. Nehemia tuh merespon keadaan bangsanya ketika dia tahu bangsanya lagi hancur. Dia ngapain? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Bukan 1 hari doang, bukan 1 jam ya. Ini kayak selama menangis dan berkabung selama beberapa hari udah kayak diputusin. Udah kayak putus cinta Nehemia. Galaunya berhari-hari, menangis dan berkabung. Dan bukan hanya itu, dia ngapain teman-teman? Dia berpuasa, berdoa. Udah jarang kan kita dengar berpuasa berdoa sekarang. Anak-anak muda, ngapain bro? Berpuasa nih gue hari ini. Udah jarang banget tuh. Yang ada sekarang ngapain bro? Mau mukbang nih. Udah bukan puasa ya, mukbang nih. Udah bukan berdoa lagi, mau ngapain bro? Biasa, bukan berdoa lagi, berdosa. Saya harus kasih tahu kebenaran ini teman-teman. Saya gak mau lihat gereja yang kalian duduki tiap minggunya. Saya gak mau lihat generasi saya atau generasi yang saya bangun hari ini. Itu adalah generasi yang hidupnya hancur-hancuran, enggak. Saya ada di sini karena saya ingin membangun teman-teman. Dia berpuasa dan berdoa. Jadi Nehemia gak tinggal tenang teman-teman. Walaupun keadaannya settle hari ini. Saya gak tahu zona nyaman apapun yang kalian hari ini ada ya. Mungkin kalian lagi nyaman sama sesuatu. Tapi ketika dia dengar kotanya itu lagi dihancurin, dia gak tinggal diam. Kenapa? Karena hatinya itu gundah gulana. Hatinya tuh nangis. Ngeliat kotanya dihancurin Tuhan tuh hatinya nangis. Dan akhirnya dia berdoa, dia berpuasa sama Tuhan. Tuhan please pulihin kota gue. Please pulihin kota gue. Please pulihin kota gue. Kebangunan rohani itu dimulai ketika kalian berdoa untuk kesejahteraan kota kalian. Gak ada kebangunan rohani tanpa doa, teman-teman. Keluarga saya hari ini, saya percaya keluarga saya diubahkan sama Tuhan. Kalau saya gak berdoa, sulit untuk keluarga saya berubah. Karena saya percaya ketika saya berdoa, Tuhan bekerja. Amin. Pernahkah kalian berdoa untuk keluargamu hari ini? Pernah gak kalian ambil waktu doain teman-teman? Pernah gak kalian doain Indonesia? Doain Jakarta? Atau kalian kebanyakan ngeluh tentang Jakarta? Ngeluh tentang Indonesia? Indonesia mah emang negaranya gini. Sorry to say, banyak anak muda yang skeptis sama negaranya sendiri. Kalian ditempatkan di Indonesia. Tapi kalian ngutukin bangsa Indonesia. Yang rugi kalian sendiri. Kenapa? Kalian makan kutuk kalian sendiri. Gue mau ada generasi yang berdoa untuk bangsanya. Gue mau ada generasi yang berdoa untuk keluarganya. Ambil waktu teman-teman. Jangan tinggal tenang. Jangan nyaman dengan keadaan kalian. Kalian mungkin oke, I'm fine. Saya ke gereja tiap minggu, gue aman kok. Yang penting semuanya baik-baik aja. No, semuanya gak baik-baik aja teman-teman. Kondisi kita lagi ada di akhir zaman teman-teman. Saya bukan nakutin. Kondisi kita ada di akhir zaman. Kalau teman-teman lihat hari-hari itu semakin jahat. Bukan tambah baik, tambah jahat. Yang jahat makin jahat, yang dingin makin dingin kasihnya, yang egois makin egois. Bahkan orang-orang mengira dirinya baik dengan melakukan yang jahat. Dia kira dirinya soleh, dia membela nama Tuhan. Padahal ngebela nama Tuhan tuh bukan cara ngebunuh bro. Ngebela nama Tuhan dengan cara lu berdoa bagi teman lu. Lu beritain nama Tuhan itu namanya. Jadi nggak perlu berkelar-kelar teriak-teriak Tuhan Tuhan. Tunjukin kasih lu.
Berdoa bagi Jakarta, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi keluarga lo. Untuk Tuhan pulihin, untuk Tuhan selamatin. Amin. Nah, ini respon Nehemia. Dia nangis, dia berkabung Tuhan. Tuhan, dia dapetin hatinya Tuhan. Gue ingat banget ketika gue baru bertobat dan baru mulai melayani Tuhan. Waktu itu pemimpin kita dulu gue adalah Bapak Rohani juga di Kodes gitu, Pastor Desriko kalau teman-teman tahu. Nah, Kodes itu ngajarin gue selalu bahwa untuk dapetin hati yang mengasihi orang teman-teman, kalian harus melibatkan emosi. Dibutuhkan emosi untuk kalian bisa mengasihi orang teman-teman. Jadi yang dia lakuin waktu itu adalah dia minta gue untuk perhatiin orang-orang. Perhatiin wajah-wajah teman-teman gue. Waktu itu gue kelas 2 SMK dan baru melayani, baru diajarin tentang kepemimpinan di gereja dan baru mau melayani sebagai pemimpin. Nah, Kodes minta gue untuk tatapin satu-satu. Jadi yang gue lakuin adalah ketika lagi duduk nih di bangku kelas waktu itu di pojok gitu. Ini mereka lagi main gini, gue di pojok sini, pintu di sana. Lalu gue duduk karena gue ketua kelas juga ya. Gue duduk di pojok sana, gue ngeliat teman-teman gue gitu. Gue ngeliat teman-teman gue, ini orang ketawa-tawa gitu. Kan disuruh tatapin, tapi nggak gue tatapin kayak, weh. Nggak begitu, yang ada takut, yang ada gue digebukin gitu. Cuman tatapinnya dari jauh satu persatu. Lagi main nih anteng nih, lagi bercanda-canda gitu kan. Lagi ada yang ngeplakin kepala orang, lagi ada yang main catur, lagi ada yang main kartu, macam-macam lah ya. Kan zaman kita beda-beda. Kalau gue waktu itu gitu kita bandel-bandelnya gitu. Di belakang main apa? Main laptop. Lagi pelajaran, jangan ditiru ya teman-temannya. Main laptop, itu nggak baik ya. Nah, mereka bercanda-canda, terus gue mulai tatapin satu-satu. Gue liatin ya, perhatiin. Nggak kemana-mana, nggak ini sih awal-awal. Terus merhatiin satu-satu lagi kan. Emang kelihatannya gue juga ngerasa kayak gue ngapain sih gitu loh. Gue ngapain nih ngeliatin wajah satu-satu. Lagi ketawa-tawa, nggak ada yang tahu nih gue kan paling pojok ya. Liatin gitu kan. Nah lagi ngeliatin orang tuh tiba-tiba ada suara hati yang berbisik begini. Dan itu gue percaya itu adalah Tuhan yang bicara atas hidup gue. Dia bilang, di situ yang gue dengar adalah bahwa teman-teman lu tuh asik kayak bercandanya. Iya Tuhan, gue bilang kan gitu. Iya Tuhan, asik kayak dia bercandanya. Iya ketawa-tawa tuh, lihat tuh. Ketawa-ketawa kan ceria banget tuh. Ceria banget, ketawa-tawanya lepas gitu. Lagi main, lagi asik aja gitu, lagi nikmatin hidupnya. Oh iya Tuhan ya, emang ceria-ceria. Nah, terus tiba-tiba kalimat berikutnya yang bikin gua cukup tersentak. Gitu, kalimat berikutnya yang bikin gua cukup tersentak. Kenapa teman-teman? Ketika gua lagi ngeliatin satu persatu, ketika lagi nikmatin tawa mereka, tiba-tiba Tuhan bilang gini ke gua. Lu tahu gak sih Di? Itu orang-orang yang lagi yang lagi lu liatin nih, yang lagi ketawa-tawa, bebas lepas. Lu tahu gak mereka kemana hidupnya? Lu tahu gak mereka habis mati kemana? Gitu, kemana Tuhan? Mereka tuh lagi ke neraka. Gila. Ini bukan nakut-nakutin teman-teman ya. Mereka tuh lagi menuju kebinasaan. Waktu saya dengar itu teman-teman, waduh. Itu saya berusaha banget nahan air mata saya. Saya hancur hati banget teman-teman. Kenapa? Karena mereka ceria kelihatannya teman-teman. Tapi jiwa mereka itu lagi menuju kebinasaan. And this is the fact. Generasi kita ini lagi menuju kebinasaan. Mereka mungkin kita ngelihat kayak canda-canda, teman-teman kita lihat canda ini. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau mereka belum kenal Tuhan Yesus, mereka nggak pernah dengar tentang Injil di mana Tuhan mati untuk hidup mereka dan menebus dosa mereka. They are going to hell. They are going to hell. Ini khotbah mungkin udah jarang ya teman-teman ya. But they are going to hell. Saya nggak bercanda teman-teman. Kamu mungkin baik, kamu mungkin aman, kamu mungkin gak butuh Tuhan. Saya kasih tahu hari ini. Semua yang di luar Tuhan Yesus menuju kebinasaan. I'm preaching this today. Ini adalah Injil yang saya percaya. Hanya melalui Tuhan Yesus,
Hanya melalui penebusan di kayu salib, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik lu, bukan karena lu punya banyak agama, bukan karena lu tahu semua agama, bukan karena lu ngelakuin semua kesolehan yang lu bisa lakuin. Tapi dengar baik-baik, itu semua hanya karena penebusan Tuhan dalam hidup lu. Semua yang kita lakuin kata Tuhan itu cuman sebagai kain kotor. Lu pikir dengan lu berbuat baik, lu pikir dengan lu ke gereja tiap minggu, itu semua bisa gantiin dan lu bisa merasa bahwa Tuhan gue aman, sekarang gue masuk surga. No. Kalau lu belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you are going to hell. I'm preaching this today. I'm sorry I have to say this. Karena ini kenyataan teman-teman. Inilah Alkitab. Saya mungkin Kristen dari kecil. Saya mungkin ke gereja tiap minggu ya. Tapi selama saya gak pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya gak pernah bertobat dari cara hidup saya gak pernah nangis Tuhan, dan saya katakan Tuhan ampuni saya butuh Engkau. Saya juga gak diselamatin. Saya mungkin Kristen emang dari lahir. Ke gereja tiap minggu. Nyanyi ikut. Tapi kalau saya gak pernah terima Tuhan Yesus, tidak akan ada kebangunan rohani dalam hidup saya. Kebangunan rohani dimulai ketika satu orang bertobat, berlutut dan bilang, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dari semenjak itu, dari kelas 2 itu, ketika saya tahu dan Tuhan bicara itu kepada saya start sampai sekarang saya melayani pelayanan sekolah. Saya bangun komsel di tempat saya sekolah, di tempat dulu saya sekolah, saya layani semuanya. Dari SMP, tempat saya SMP dulu, tempat SMK saya dulu, saya buka komsel di sana semua. Tujuannya simple, saya bukan cari apa-apa teman-teman. Saya cuma tahu satu, saya harus beritakan Tuhan. Emang gak famous, cerita ini tuh gak famous, gak terkenal, gak menggiurkan, gak hype teman-teman. Tapi satu hal, mendingan gak hype, tapi nyelamatin hidup lo. Saya bukan cari hype teman-teman di sini. Saya cari keselamatan. Merespon keadaan teman-teman. Kalau kalian sadar kalian udah jauh dari Tuhan. Kalian bahkan belum pernah kenal yang namanya Yesus. Saya kasih tahu, Dia adalah pribadi yang mengasihi hidupmu. Dia punya rencana besar dalam hidupmu hari ini. Dia gak pernah tinggalin kau sedikit pun. Dia Tuhan yang menebus engkau dengan darahnya yang mahal. Yang menyelamatkan hidupmu, yang membawa engkau keluar dari kegelapan sampai ke terang. Amin. Nah, next lanjut. Di Yesaya 6 ayat 8 dikatakan bahwa di Yesaya 6 ayat 8 dikatakan Tuhan lagi ngomong ke Yesaya waktu itu. Nabi, Yesaya itu seorang nabi. Dan Yesaya ini orang yang ini hidupnya juga nyaman. Gak kalah jauh sama Nehemia. Dia dari keturunan keluarga yang tajir. Yesaya ini, dia hidupnya udah aman. Tapi ketika Yesaya tahu waktu itu bangsa Israel lagi juga dihukum sama Tuhan, lagi penuh dengan penderitaan, porak-poranda juga, lagi dihabisin sama Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong begini, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Gue tahu Jakarta lagi kacau. Gue tahu keluarga lu lagi kacau. Dan gue mau binasain itu. Kalau mereka gak bertobat, gue mau binasain mereka. Tapi satu hal Tuhan hari ini tanya. Siapa yang mau gue utus? Siapa yang mau gue utus? Siapa yang mau pergi untuk gue biar mereka bisa bertobat? Siapa yang memberitakan berita pertobatan? Dan tiba-tiba Yesaya berdiri. Tuhan, ini gue. Pakai gue, utus gue. Untuk beritakan kebenaran. Tuhan tuh selalu cari satu orang teman-teman. Untuk dia bisa pakai untuk jadi alatnya. Tuhan suka bekerja dengan kita. Tuhan sangat-sangat suka bekerja dengan kehidupan kita. Dia sangat-sangat suka bekerja dengan manusia.
Karena yang dia kasih manusia teman-teman. Kita ini diberikan nyawanya sama Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan mengasihi kita. Hari ini saya mau bilang, Tuhan percaya sama hidup kamu. Halo? Ada Tuhan yang mempercayakan hidupnya ke kamu. Tuhan percaya sama lu. Dia bukan cuma mengasihi lu, tapi dia percaya sama lu. Dia beri nyawanya, dia mati di kayu salib. Itu tanda dia percaya sama lu. Kenapa? Karena dia punya rencana untuk hidup lu. Halo? Dia punya rencana dalam hidup lu. Mungkin kalian juga gak percaya sama diri kalian sendiri. Tapi dia percaya sama lu. Kalian mungkin ngerasa, gue bisa apa Tuhan? Gue gak bisa apa-apa. Gue masih muda. Nyanyi gak bisa. Main gitar gak bisa. Dengar baik. Tuhan percaya sama hidup lu. Lu punya sesuatu yang bisa lu bagiin. Amin. Tuhan mau pakai hidup lu. Teman-teman kira saya ada di sini, saya di depan ngoceh begini ya. Dulunya langsung bisa seketika? Enggak. Saya ingat banget ya, pertama kali saya belajar bawa khotbah waktu itu sama pembina saya. 1 jam, 2 jam. Dihabiskan. Gak ngomong apa-apa saya. Itu sabarnya luar biasa untung Kodes itu. Jadi waktu itu saya mau bawain sesi, saya mau bawain materi untuk retret dan di training dulu. Coba lu khotbah, coba lu ngomong di depan. Waktu saya ngomong di depan, waktu itu gereja masih di Merpati ya. Saya cuman, udah bisa itu diem. Cingak-cinguk, petang-tang-peteng-teng. Bayangin 1 jam lebih saya nggak ngapa-ngapain akhirnya. Dan sampai selesai, akhirnya gak ada apapun. Gak ada terjadi apapun teman-teman. Saya juga dulu saya belajar juga semuanya. Tapi satu hal, saya punya hati yang ingin melayani Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan pakai saya, pakai kesederhanaan saya. Saya tahu Tuhan, saya banyak kekurangan tapi pakai saya. Saya mau bawa teman-teman saya ke Tuhan. Saya mau berdoa untuk mereka. Doain teman kalian. Coba angkat tangan. Berapa banyak kalian yang pernah doain teman kalian? Ya, gak apa-apa, it's okay. Tamara, kamu doain apa? Oh, lepas dari toxic. Anas, what do you pray for? What? Oh, wow, no. Kapan lagi punya temen yang doain bro? Gue doain ya supaya lu hari ini lagi ujian PAS ya kemarin ya. PAS lu berhasil. Nyontek lu enggak ya, nyontek lu lancar. Enggak ya teman-teman ya, enggak gitu. No, betapa indahnya teman-teman kalau kita punya teman-teman yang kayak gitu kan. Ayo bro, punya teman-teman yang ngelepasin kita dari toxic. Kita tahu nih kita selalu ngutukin orang, kita tahu nih selalu kalau main game tuh belum mainnya. Nih saya dulu nih, saya termasuk yang toxic teman-teman kalau main game. Itu orang belum main aja saya udah suruh leave. Udah leave aja ngapain main. Padahal gak ada masalah saya sama dia. Emang iseng aja kan orangnya. Gitu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Orang belum main aja, orang kan isi pulsa, isi kuota, beli HP, berhak dong main. Ini baru main, udah saya gituin. Jangan main, berhenti aja. Suruh keluar, gak usah main. Nah tapi saya bertobat teman-teman, gak baik gitu, itu gak jadi berkat. Nah, Tuhan percaya sama hidup kita. Dan terakhir adalah, tanda dari kebangunan rohani adalah kita dipulihin oleh Tuhan. Ketika Nehemia udah selesai bangun tembok, awalnya penuh dengan ratapan Tuhan. Penuh dengan tangis. Tapi karena dia ngerespon panggilan Tuhan, Tuhan gue mau bangun kota gue. Gue mau bangun Jakarta, gue mau bangun Indonesia. Gue mau memberkati generasi gue. Gue gak mau jadi orang yang ngutukin bangsa gue. Gue gak mau jadi orang yang ngutukin kota gue. Tapi gue mau jadi orang yang berdoa untuk bagi kota gue. Berdoa untuk kesejahteraan kota gue. Berdoa untuk kedamaian kota gue. Berdoa untuk pemulihan terjadi ke kota gue. Karena gue mengasihi Jakarta, gue mengasihi Indonesia Tuhan. Dia bilang,
gue mau bangun Yerusalem. Akhirnya setelah beberapa waktu 56 hari dia berhasil teman-teman. Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem dan mereka berkumpul, bangsanya berkumpul kembali. Mereka bersorak-sorai, dikatakan bahwa jangan kamu berduka cita menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat yang diucapkan pada waktu itu. Mereka ngerayain karena saking terharunya mereka sampai nangis. Nangisnya bukan karena sedih, tapi akhirnya Tuhan pulih juga kota gue, beres juga semuanya setelah penderitaan, ancaman pembunuhan yang udah mereka lalui semua. Dan akhirnya mereka pesta, makan sedap-sedap, minum manis-manis, kirimlah sebagian mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Great revival terjadi teman-teman. Kebangunan rohani terjadi. Hey, ada harga yang harus dibayar. Kalau kalian mau lihat teman kalian diubahin Tuhan, kalau kalian mau lihat kota kalian diubahin Tuhan, ada air mata yang harus dicurahin. Ada doa yang harus ditumpahin. Ada pergumulan, ada perjuangan, ada bayar harganya teman-teman. Ada salib yang harus kalian pikul. Kalau kalian mau lihat keluarga kalian berubah, berubahlah dari diri kalian dulu. Ambil salib itu, berdoa untuk keluargamu. Kasih papamu dengan sungguh-sungguh. Saya tahu itu gak berat, saya tahu itu gak gampang teman-teman. Tapi satu hal, memaafkan itu tiap hari teman-teman. Bukan satu momen dalam kehidupanmu. Ketika saya memaafkan papa saya, besoknya berubah? Enggak. Masih ngelakuin hal yang sama? Masih. Tapi satu hal teman-teman, saya mau belajar mengampuni. Walaupun dia sering ingkar janji mungkin, walaupun dia sering menyakiti hati saya, tapi satu hal, hati saya udah pulih. Hati kita yang udah pulih. Papa kita, mama kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, memang mereka belum pulih. Tapi kita udah pulih. Kita mau mengasihi mereka. Dan karena kita mengasihi mereka, akhirnya mereka ngelihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya revival teman-teman. Kalian berdoa bagi teman-teman kalian. Nah, selanjutnya ada satu video dan saya selesai nanti. Kita boleh nonton sama-sama. Ini cuplikan Facing the Giant. Boleh lampu matikan dan suara. Oke, boleh nyalain lagi. Nah, klip tadi tuh menceritakan bahwa ada satu pendeta. Kalau teman-teman nanti, saya rekomendasikan sangat. Kalian nonton ini di rumah, Facing the Giant judulnya. Tentang American football juga. Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat memberkati kehidupan saya pribadi. Nah tadi ada klip di mana ada seorang pendeta yang tiap hari datang ke sebuah sekolah dan dia tumpangin satu-satu. Kalau di sana kan pakai locker ya. Kalau kita kan nggak pakai. Dia tumpangin satu-satu. Dan sampai ada orang tadi nanya ke pelatihnya, itu si pendeta itu masih datang tiap hari untuk ngedoain locker-lockernya. Iya. Dan tiba-tiba nggak lama setelah itu dia dengar kabar. Pelatihnya dengar kabar, bro coba lu lihat ya di lapangan. Kenapa? Masa lu gak tahu apa yang terjadi hari ini? Dan ketika dia lari ke lapangan dan kita lihat bahwa pelatihnya ngelihat apa yang terjadi. Mereka lagi doa. Bukan lagi ngegosip, ngumpul bukan lagi ngegibah teman-teman. Mereka lagi ngedoain satu sama lain. Mereka lagi saling peluk satu sama lain. Kenapa? Saling mengampuni. Gue selama ini salah kalau ada perkataan gue yang menyakiti lu sebagai temen, gue minta maaf ya. Mereka calling orang tua mereka minta maaf. Mereka maafin orang tua mereka. Itu kebangunan rohani teman-teman. Bagus kalau kalian datang tiap minggu ya ke gereja. Tapi hari ini yang gue mau katakan adalah gak cukup kita datang seminggu. Yang Tuhan mau adalah kehidupan kita berubah. Revival terjadi ketika apa? Kalian mulai berdoa bagi keluarga kalian. Kalian mulai mengampuni teman-teman kalian. Kalian mulai mengasihi keluarga kalian. Kalian berdoa bagi Jakarta. Kalian berdoa bagi Indonesia. Itu revival. Revival akan terjadi pada saat itu teman-teman.
Mungkin lu bilang, kok gue bisa apa, gue masih kecil. Teman-teman, saya ada di sini tahu nggak kenapa? Karena ada satu orang sederhana banget ngajak saya doang untuk ikut main futsal waktu itu. Dan sampai sekarang akhirnya saya tertanam di sini. Dia sekarang ngapain? Masih ada. Gak banyak pelayanan, gak banyak. Dia lebih pelayanan banyaknya keluar. Dia ngapain? Dia duduk. Gak banyak pelayanan kayak saya main musik segala macam. Enggak teman-teman. Tapi satu hal, dia cuma taat. Waktu ketika dia dengar dan dia mau ngajak saya untuk ke gereja. Cuman simpel, cuman ngajak saya dong ke gereja waktu itu. Karena saya teman satu sekolah dan dia ngajak saya. Dan selebihnya Tuhan yang bekerja. Dan akhirnya saya sampai di sini. Sampai sekarang melayani Tuhan. Karena simpel, ada satu orang yang mau berkata, utuslah aku Tuhan untuk teman-teman. Kalian gak harus, kalau kalian belum kayak berani, terima Tuhan Yesus, kalau enggak ini loh masuk neraka. Enggak, no. Kalian cukup ajak. Kalau kalian mengasihi hidup mereka benar-benar, bro, ke gereja yuk minggu. Daripada kita gabut. It's okay, walaupun kita tahu kita banyak kelemahan, tapi kita tahu juga kita di sini untuk belajar hidup benar teman-teman. Bukan sok benar. Kita di sini bukan sok suci, bukan sok benar teman-teman, tapi kita tahu kita pengen dibenerin sama Tuhan. Kita ini rusak semua, saya ini rusak teman-teman. Saya bersyukur banget saya ada di sini sekarang, keluarga saya udah kenal Tuhan. Kalau enggak saya mungkin masih di luaran, kalau enggak dia ngajak saya mungkin masih cari gereja sampai sekarang. Tapi thank God karena dia mau dipakai Tuhan. Simple cuma ngajak ayo futsal. Setelah itu saya tahu, saya ikut dia ke gereja dan saya akhirnya bertumbuh di sini. Next event kita ada Natal, ini minggu depan loh teman-teman. Yuk ajak teman-teman kalian yang belum punya gereja. Doakan mereka kalau kalian masih ragu. Tuhan lembutkan hatinya mereka. Aku mau ajak mereka Tuhan, biar mereka boleh kenal kasih-Mu. Mereka boleh tahu kebenaran bahwa mereka ditebus dari cara hidup yang salah. Bahwa mereka gak harus menderita karena dosa. Bahwa mereka gak harus terus-menerus menghukum dirinya sendiri. Ada Tuhan yang punya rencana yang besar. Ada Tuhan yang mau mereka bahagia. Kita semua layak untuk masuk surga teman-teman. Karena Tuhan udah sediain jalan itu. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena darahnya yang mahal. Karena dia hanya dia yang mampu menebus dosa kita. Amin. Kita datang sama Tuhan hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu. Dan ini biar kita berdoa ya teman-teman. Ini menjadi kerinduan kita, ini menjadi doa kita dalam gereja kita. Yaitu dari generasi ke generasi, semuanya menyembah Tuhan. Amin. Mau kalian, mau dari generasi paling kecil, mau dari generasi Z, milenial, alpha, apapun generasinya. Satu hal yang saya ingin kita semua menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus. Karena Dia yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your words. Every knee will bow and tongue will shout your name. For you are God, the from generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongue will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God.
like will come on us as we're standing here to honor you. From generation, kita semua bangkit berdiri yuk. Generation to another generation, we will tell the world the wonders of your words. Every knee will bow and tongue will shout your name, for you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise as we worship you, Almighty God. Nation will rise, nation will arise, like will come on us, and we're standing here to honor you. Biarkan musik saja. Hari ini gue gak tahu pribadi apa yang sedang kalian alami teman-teman. Tapi hari ini gue mau katakan bahwa ada Tuhan yang mengasihi hidup kalian. Ada Tuhan yang 24 jam bahkan lebih tidak pernah meninggalkan kehidupan kalian. Mungkin kalian berkata, aduh gue terlalu kotor Tuhan. Hidup gue gak benar. Gue gak tahu tujuan hidup gue apa. Gue gak tahu kemampuan gue apa tuh. Gue gak tahu kenapa gue diciptain di sini. Gue gak tahu kenapa keluarga gue begini. Tapi hari ini saya mau katakan, Dia selalu ada di dekatmu. Dia tidak pernah tinggalkan kamu. Sekalipun kamu mungkin berpikir bahwa Dia meninggalkan kamu, Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Bahkan Dia lebih mengasihi kita daripada diri kita sendiri mengasihi diri kita. Dia selalu ada untuk kalian. Dia bukan Allah yang jahat. Dia menebus engkau dengan darahnya yang mahal. Dari dosa, Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menyatakan bahwa Dia telah menang daripada maut. Dan itu Tuhan Yesus saya. Dan itu Tuhan Yesus yang saya kenal. Hari ini teman-teman, pejamkan mata kalian. Gak usah lihat kiri kanan, ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Teman kiri kanan kalian tidak bisa menyelamatkan hidup kalian. Ini hanya pribadimu, lepas pribadi. Jangan malu teman-teman, karena ini momen kehidupanmu dengan Tuhan. Tuhan ingin bicara pribadi, lepas pribadi. Hari ini kalau engkau benar-benar sadar bahwa engkau butuh Tuhan dan engkau mengakui bahwa aku ini orang berdosa Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Tapi engkau sudah dengar kebenarannya bahwa engkau layak. Engkau disucikan, engkau ditebus oleh darah Kristus. Dan engkau ingin, mungkin ini engkau belum pernah dengar tentang Yesus Kristus sebelumnya. Atau engkau pernah sering dengar, pernah sering ke gereja tapi engkau belum pernah terima tentang Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini, gue mau ngajak kalian. Maukah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kalian? Kalau kalian mau hari ini, pejamkan mata kalian. Jangan lihat kiri kanan. Boleh gelapkan lampu. Saya hargai sangat tangan-tangan yang sungguh-sungguh. Kalau kalian hari ini benar-benar ingin Tuhan, aku ingin serahkan hidupku ke Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kalian boleh taruh tangan kanan kalian di dada kalian. Biar saya berdoa untuk kalian. Kalau kalian belum pernah terima Tuhan Yesus sebelumnya. Biar saya berdoa hari ini. Kuasa daripada Roh Kudus menjamah hatimu. Jangan keraskan hatimu kalau hari ini Dia memanggil. Engkau anaknya yang dikasihi. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang ditaruh Tuhan. Dan kalau kalian yang mengambil keputusan, yang menaruh tangan kanan kalian di dada kalian, yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya hari ini. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Hari ini saya sadar Tuhan, saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni dosa saya Tuhan. Hari ini Tuhan, saya tahu saya sudah ditebus. Saya sudah diselamatkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan saya terima Tuhan. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Masuklah ke dalam hati saya. Ubah hidup saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya aku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk komitmen-komitmen yang baru Tuhan. Dan hari ini teman-teman, saya mau berdoa hari ini. Biar ada hati yang mengasihi jiwa-jiwa atas hidupmu. Pulang dari tempat ini, ada rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatimu. Engkau akan menjadi pemimpin yang besar. Engkau akan memberkati teman-teman sekolahmu. Engkau akan memberitakan kabar tentang Tuhan kepada teman-temanmu. Hari ini ada urapan kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Pergi hari ini dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Beritakan Tuhan, Kau akan menjadi berkat bagi keluargamu. Kau akan jadi berkat bagi tempat di mana engkau bekerja, tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Biar engkau menjadi berkat di sana. Kuasa Tuhan menyertai engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan kita mau perjamuan hari ini. Teman-teman yang udah dapat ini ya, boleh minta ini, ada yang bisa bantu saya untuk Katik, boleh tolong ambil HP, gue deket aja. Thank you. Mari kita angkat roti kita, tangan kanan kita. Sambil kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sesudah itu dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, roti ini adalah daging dari tubuhku. Biar engkau memakan ini menjadi peringatan atas hidupku. Mari kita minum ini, mari kita makan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur, tangan kanan kita. Cawan ini merupakan darah dari Yesus Kristus, merupakan lambang dari darah Yesus Kristus.
Biar setiap kita meminum cawan ini, kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Menjadi peringatan atas kehidupan kita. Darahnya menyucikan kehidupan kita, membersihkan kita dari dosa. Dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita minum cawan ini sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur beberapa menit ini teman-teman. Kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk kota Jakarta. Mari belajar memberkati Indonesia, belajar memberkati Jakarta. Belajar memberkati, mendoakan teman-temanmu hari ini. Belajar berdoa bagi teman-temanmu hari ini. Belajar memberkati kehidupan mereka. Tuhan, pulihkan temanku. Pulihkan temanku Tuhan. Pulihkan kota Jakarta. Pulihkan keluargaku, pulihkan papaku, pulihkan mamaku Tuhan. Aku mau Tuhan mereka mengenal kasih-Mu. Mereka mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan. Ucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Terima kasih Yesus untuk anak-anak-Mu. Hamba-Mu percaya, aku percaya Tuhan ada komitmen, ada jiwa yang disegarkan kembali Tuhan. Pulang dari tempat ini mereka bukan menjadi pribadi yang sama. Tapi iman mereka semakin kuat dan mereka semakin mencintai Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, berkati kehidupan mereka Bapa. Sepanjang kehidupan mereka, masa depan mereka adalah masa depan yang cerah, penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan Tuhan. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka akan membawa terang kemuliaan nama-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kerajaan-Mu dinyatakan Tuhan. Visi-Mu, rencana-Mu besar. Mereka punya kemampuan yang Kau berikan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami berpisah Tuhan, kiranya kami rindu Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Kami rindu Tuhan untuk membawa berkat-Mu Tuhan daripada Allah Bapa Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk membawa cinta kasih-Mu Tuhan daripada Yesus Kristus. Serta kami percaya Tuhan, semakin hari Tuhan ada persekutuan yang semakin manis dengan-Mu Allah Roh Kudus, Sang Penyelamat hidup kami, pemulih kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus menerus membangun hubungan itu sampai nanti Tuhan Kau datang kedua kalinya Tuhan, menjemput kami dan Kau mendapatkan kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Happy Sunday Church. Jam 4 ada youth hangout. Seperti biasa badmin. Selamat, masih ada beberapa waktu. Selamat menikmati hari dan aktivitasmu. Oh ya teman-teman yang fasilitator sponsor, jangan lupa kita ada pertemuan ya. Pertemuannya di sini ya teman-teman. Make it quick.